Ya pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas sore hari ini kita telah tersambung dengan Hasolowan Sitompul, analis PT MRG Mega Berjangka. Pak Hasolowan. Ya, selamat sore. Pak Hasolowan, ini kalau kita lihat terkait dengan pergerakan komoditas hari ini bergerak seperti apa hari ini, Pak? Ya, kalau saya lihat data dari pergerakan harga hari ini, ya memang pergerakan harga itu masih didominasi oleh emas ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dalam kondisi seperti sekarang ini memang ya pasar itu masih lebih cenderung untuk bertransaksi ke emas. Kenapa? Karena kalau kita lihat emas itu adalah satu produk yang sering saya sebutkan dengan istilah safe haven ya. Kenapa saya katakan safe haven? Karena memang kalau kita lihat di era-era sekarang ini, apalagi dengan kondisi pandemik di si COVID yang belum berakhir ya, memang kembali lagi tetap orang akan ini kecenderungannya untuk bertransaksi itu masih ke emas. Kenapa? Karena kalau kita lihat untuk produk-produk lain seperti misalnya komoditas pertanian atau perkebunan itu pasti akan berdampak ke dari sisi pergerakan harganya. Kenapa? Karena memang ya daya beli dan kekuatan pasar itu untuk menggerakkan harga itu juga sangat kurang sekali. Ya, contohnya misalnya kalau kita lihat seperti data yang kita bisa lihat hari ini untuk kopi itu mengalami malah pergerakan harganya dengan range yang sangat tipis. Kemudian untuk olein, malah olein itu untuk pergerakan harga kemarin dia mengalami penurunan. Tapi spesifikasi ya khusus untuk olein ini ya kalau saya lihat olein ini sebenarnya dia tinggal tunggu waktu. Kenapa? Karena olein ini adalah satu produk yang kedepannya nanti ini adalah satu produk unggulan dari Indonesia. Kenapa saya katakan unggulan? Karena pergerakan yang terjadi saat ini kenapa masih belum bisa bergerak reaktif gitu ya kalau saya katakan ya. Karena memang kembali lagi kondisi ekonomi global yang menciptakan kondisi ini terjadi. Kenapa ya? Karena daya beli itu pasti akan berkurang, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya katakan bahwa olein ini kedepannya akan menjadi produk Indonesia yang unggulan? Karena olein ini sebenarnya dia tidak bisa bergerak reaktif itu karena memang salah satunya itu dia seperti kalau saya bilang sih diembargo oleh WTO ya dengan berbagai macam alasan. Ya, kenapa? Karena mereka takut. Kalau olein Indonesia itu tidak diembargo, maka minyak itu akan sangat lebih jatuh lagi. Ya, syukur kalau kita lihat data per hari ini harga minyak dunia itu ada pergerakan ke arah yang positif ya. Data harga itu sudah ada yang bergerak di $41,4 untuk Brent crude. Dan untuk WTI crude-nya itu sudah ada di 38. Tapi kalau kita lihat untuk jangka panjang, minyak ini pasti akan berkurang untuk konsumsinya. Kenapa? Karena dunia itu sekarang sedang mencari energi alternatif. Ya, energi alternatif yang dampak kepada lingkungannya itu sangat minim. Nah, di situ. Jadi kembali lagi kalau kita lihat pergerakan harga yang terjadi ini memang ya kita nggak bisa tetap emas pasti akan menjadi satu produk yang favorit. Seperti baik. itu. Baik, Pak Hasolowan, ini kalau berarti bisa dikatakan bahwa emas saat ini masih menjadi safe haven, di mana walaupun harga emas diprediksi katakan masih agak kemungkinan akan tertekan di pekan ini, tapi kelihatannya untuk jangka panjang atau melihat dari kondisi saat ini emas masih menjadi salah satu alternatif pilihan ya. Tapi dan juga terkait dengan kopi dan juga olein ini nampaknya tinggal nunggu waktu yang tepat untuk ternyata mereka akan mendapatkan kedepannya seperti apa. Baik, ini kalau terakhir Pak Hasolowan, menurut Anda peluang perdagangan komoditas untuk esok seperti apa Pak Hasolowan? Kalau saya lihat untuk pergerakan harga komoditas ya, kalau untuk
kopi atau produk-produk pertanian atau perkebunan, saya pikir sih itu masih dalam kondisi wait and see ya. Wait and see itu artinya masih pasar itu belum berani untuk benar-benar menggerakkan pasar itu belum benar-benar mau menunjukkan pergerakannya. Karena apa? Karena memang peserta atau pemain di pasar itu memang sekarang ini untuk komoditas pertanian dan perkebunan itu memang masih minim ya. Jadi orang lebih banyak itu bertransaksi ke produk yang tadi saya katakan itu adalah emas. Jadi untuk ke depan ini kalau saya lihat emas ini kita harus waspada untuk transaksi di emas. Kenapa? Karena kondisi dari harga emas yang terjadi saat ini itu sudah ada di level pergerakan harga yang tinggi. Ya, jadi kalau terjadi harga di level pergerakan harga yang termasuk tinggi ini, itu akan terjadi suatu pergerakan harga yang reaktif. Artinya reaktif di sini adalah pada saat harga itu bergerak, itu bisa terjadi pergerakan harga yang sangat cepat. Apakah itu dia akan naik ataupun akan turun. Tapi range pergerakan harga, kalau saya analisa dari sisi teknikal yang terjadi saat ini, itu harga emas itu ada tahanan di sekitar 1.680-an. Ya. Tapi kalau untuk tahanan di atasnya itu juga ada, ya kenapa? Karena memang kalau kita lihat harga emas itu memang tertekan juga dengan kondisi ekonomi global yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau untuk atasnya itu saya lihat, saya prediksi saya itu di sekitar 1.750 lah ya, 1.750. Jadi range pergerakan harga itu akan bergerak di level 1.680-an. Untuk low-nya, untuk high-nya itu di 1.750. Baik. Terima kasih Pak Soloan telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan analisisnya. Pemirsa, Soloan Sitompul, analis MRG Mega Berjangka.